Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Terima kasih atas kehadiran Ustadz Adi Hamid, Ustadz Muhammad Abdul Hisham, Mbak Dina dan Eyang Hayatun Masudi yang sudah hadir. Perkenalkan, saya Nadia sebagai moderator kajian Sirah Nabawiyah malam ini yang diselenggarakan oleh Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Serang. Terima kasih kepada hadirin yang telah hadir tepat waktu. Untuk memulai acara ini demi kelancaran dan keberkahan majelis ilmu ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum materi berlangsung, saya ingatkan kepada hadirin guna mendengarkan dengan posisi paling lisan. Bagi yang ingin bertanya dapat langsung menuliskan di kolom komentar. Baiklah, mari kita simak bersama episode malam ini yang berjudul Maknai Bulan Rajab. Selamat menyimak dan kepada Ustadz Abduh, kami silakan. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ba'du. Para peserta kajian Sirah Nabawiyah yang terhormat, Eyang Hayatun yang terhormat, ada Bu Nur juga, Bu Nur Hidayati ya, Mbak Dina, Ustadz Adi Hamid, Mbak Nadia. Saya membahas tentang bulan Rajab karena kita sekarang ini sudah berada di bulan Rajab dan bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang disucikan, bulan haram. Ya, haram di sini artinya yang disucikan. Diharamkan untuk melakukan perbuatan dosa. Diharamkan untuk melakukan pertumpahan darah, diharamkan saling musuhan, terutama kepada suku-suku Arab yang pada waktu itu hampir setiap hari selalu berperang antara satu suku dengan suku yang lain, itu saling mengintai untuk merampok, kemudian menculik anak-anak muda dan kaum perempuan untuk dijadikan budak, untuk dijual ya, sebagai budak. Jadi masyarakat pada zaman Nabi dulu itu, masyarakat jahiliyah, ya kehidupannya seperti itu. Kecuali di antara suku-suku yang telah mengadakan perdamaian ya, itu ada perjanjian damai, tidak saling menyerang. Tapi masih banyak suku-suku lain yang tidak terikat dengan perjanjian damai sehingga saling perang antara mereka. Al-akhdhu bis-sa'ri namanya. Al-akhdhu bis-sa'ri. Jadi saling membegal di tengah jalan, membegal kafilah dagang dan lain sebagainya. Nah itulah di masyarakat seperti itulah Rasulullah hadir, Rasulullah datang, ya. Dan kepada masyarakat itulah Al-Quran itu diturunkan. Jadi Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat yang masih tribalistik, ya. Masih budaya sangat kasar, uncivilized, ya sudah civilized, tapi dalam banyak hal ya tidak merupakan masyarakat yang sentral, bukan merupakan ummatan wasatan, ya, bukan, ya. Belum menjadi khair ummah pada waktu itu. Nah, Al-Quran adalah sebuah solusi untuk memajukan masyarakat yang masih tertinggal semacam itu. Nah, sementara kita sekarang ini berada di masyarakat yang sudah paham dengan teknologi, sudah penuh kemajuan, maka tentu saja Al-Quran yang tadinya diturunkan untuk membudayakan masyarakat yang belum berkemajuan itu, ya harus ditafsirkan sehingga sesuai dengan keadaan zaman. Nah, bulan Rajab itu salah satu bulan yang
dipuja-puja oleh masyarakat Arab jahiliyah. Bahkan sampai sekarang pun orang-orang masih memujanya. Sebagian umat Islam masih, ya, setiap kali datang bulan Rajab kemudian selalu aja ada pertanyaan, ya, bolehkah, bagaimana dengan puasa di awal bulan Rajab, kemudian ada ibadah-ibadah tertentu dan lain sebagainya. Nah, ini kita jelaskan, ya, karena dalam masyarakat jahiliyah itu percaya bahwa bulan Rajab itu bulannya para dewa, ya, bulannya uh, ya Tuhan mereka. Nah, bahkan ada hadis yang sangat dhaif yang dikatakan bulan Rajab itu bulannya Allah. Kemudian bulan Sya'ban itu bulannya Rasul, bulanku kata Nabi, dan bulan Ramadan itu bulan umatku. Nah, gitu. Dan sampai sekarang banyak, ya, sebagian orang Islam uh, di sekitar India, Pakistan, ya, di Afrika itu yang berkorban di bulan Rajab itu. Padahal dulu praktek korban itu adalah untuk menghormati para dewa, orang-orang jahiliyah. Izinkan saya untuk share screen, ya, biar lebih mudah. Oke, yes. Nah, ini yang saya maksud. Oke, ya, oke. Nah, dalam Al-Quran disebutkan, ya, dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi isna 'asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim la tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12. Dalam ketetapan Allah di waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. 4 bulan, 4 bulan haram ini, bulan yang suci itu, artinya orang-orang Arab itu harus berhenti berperang, berhenti bermusuhan, berhenti saling menumpahkan darah, berhenti untuk merampok pada 4 bulan itu. Di luar 4 bulan itu, silakan mau berperang. Ya. Nah, jadi mereka di bulan itu, ya, 4 bulan itu adalah bulan Muharram, bulan Rajab, ya, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Saya teruskan sini. Ya, di sini dalam sebuah hadis disebutkan az-zamanu qad istadara kahayati yauma khalaqas samawati wal ard as-sanatu sana 'asyara syahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun dzulqa'dah wa dzulhijjah wal muharram wa rajab mudhar alladzi baina jumadan wa sya'ban, jumadal akhirah, ya, jumadal tsaniyah wa sya'ban. Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan suci, 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. 1 bulan lagi adalah Rajab Mudhar, yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Mudhar ini merupakan leluhur orang Quraisy, nama orang, ya. Tapi dia itu orang yang sangat konsisten, ya, mengikuti aturan ini. Sementara orang-orang Arab yang lain, suku-suku Arab yang lain itu acap kali mengubah-ubah. Jadi kayak di kodok gitu loh. Jadi sekarang walaupun tidak boleh berperang di bulan Rajab, tapi nanti mengambil 1 bulan yang lain untuk mereka istirahat berperang. Tapi di bulan Rajab tetap berperang. Nah, itu tidak dibenarkan. Nah, tapi itulah yang dilakukan orang-orang Arab. Ya. Jadi nganyang mereka itu. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah, mereka itu menawar, gitu kan, ngeyel kayak gitu loh. Nah, namanya juga masyarakat jahiliyah, ya. Oke. Nah, bulan-bulan suci itu adalah Muharram, ya.
bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat disucikan, ya, baik oleh orang-orang Bani Israel, ya. Dikatakan di sana dulu Allah menyelamatkan Bani Israel itu di bulan Muharram, katakan demikian. Kemudian bulan Rajab ini bulan dalam masyarakat jahiliyah, bulan Rajab itu adalah bulan masyarakat Arab harus mensucikan dewa mereka. Jadi mensucikan Tuhan mereka. Dengan apa? Dengan persembahan, yaitu menyembah ternak, bisa onta, bisa pula domba, kambing. Nah, banyak masyarakat di zaman modern ini yang masih meneruskan tradisi masyarakat jahiliyah itu. Orang-orang Islam. Jadi berkorban, ya, di bulan Rajab. Dan tentu saja tidak lagi untuk berhala, ya, untuk Allah. Nah, namun sesungguhnya ini adalah peninggalan orang-orang jahiliyah. Nah, termasuk kemudian mengapa ramai orang. Nah, di bulan Rajab itu di zaman jahiliyah itu orang-orang ramai. Ada yang melakukan peribadatan, berumroh, ya, mereka itu melakukan tawaf. Ya. Kemudian ada yang berpuasa. Jadi di bulan Rajab itu mereka melakukan ibadah yang luar biasa. Jadi seolah-olah ibadah setahun itu mereka ya tidak pernah melakukannya dan di full kan, ya, dirapel di bulan Rajab itu. Nah, jadi sesungguhnya dan kalau dari ajaran agama kita sendiri tidak ada ketentuan tentang ibadah yang khusus di bulan Rajab. Bahwa benar di bulan Rajab ini Rasulullah itu memerintahkan umatnya agar memperbanyak ibadah, berpuasa, bersedekah, menjaga dari kemaksiatan. Nah, tapi yang namanya ibadah itu ya ibadah yang sebagaimana yang sudah ditentukan. Tidak ada ibadah di hari Kamis pertama bulan Ramadan, bulan Rajab umpamanya, tidak. Ya. Jadi kalaupun puasa ya puasa hari Senin atau hari Kamis biasa, puasa Ayyamul Bid, sholat sunnah pun biasa, ya. Tidak ada sholat sunnah khusus bulan Rajab, itu tidak ada. Uh, Kemudian Dzulqa'dah. Dzulqa'dah ini hari liburnya orang Arab. Qa'ada itu duduk-duduk, ya, orang Arab itu duduk-duduk. Jadi mereka itu istirahat dari perniagaan. Jadi tidak ada kafilah yang berangkat ke Syam, ya, ataupun ke Yaman, tidak ada. Mereka beristirahat. Nah, kemudian diteruskan dengan bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ini bulan haji. Jadi saat orang-orang Arab melakukan tradisi Nabi Ibrahim sebagai leluhur mereka. Nabi Ibrahim yang telah membangun Ka'bah, tradisinya yaitu tawaf, kemudian sa'i, itu dilanjutkan oleh orang-orang Arab yang masih menghormati ajaran Nabi Ibrahim. Maka bulan itu disebut bulan Dzulhijjah yang memiliki haji, ziarah haji. Dzulqa'dah yang duduk, ya. Rajab, ya, itu Rajab sendiri artinya ya apa? Takut, ya, bisa juga waspada, ya, Rajab itu. Nah, Muharram sendiri artinya suci, ya. Nah, di bulan-bulan inilah dilarang orang-orang Arab itu melakukan peperangan, permusuhan ataupun perampokan. Semua harus beribadah pada Allah. Nah, jadi hanya empat bulan, ya. Namun ya tidak ada ibadah yang khusus, yang ada ibadah khusus ya di bulan Dzulhijjah ini, yaitu ibadah haji. Itu pun bagi yang mampu dan tepatnya ya di Mekah sana. Nah, mengapa disebut bulan suci? Pertama,
Karena di bulan itu nama Allah disucikan dan tidak diperbolehkan saling menumpahkan darah. Tadi sudah saya sampaikan ya, tidak boleh ada praktek al-akhdhu bis-sa'ri. Al-akhdhu bis-sa'ri, melakukan perampasan, penyerbuan, penyerangan, ya, atau penculikan, tidak boleh. Pembegalan, itulah hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab padang pasir. Kemudian perbuatan dosa di bulan-bulan itu mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada perbuatan dosa di waktu lain. Nah, ya karena ini adalah bulan suci ya. Maka ketika ada salah seorang sahabat Nabi melakukan penyerangan terhadap kafilah Quraisy yang baru pulang dari Yaman, padahal saat itu sudah masuk di Rajab, wah ini sangat galau. Walaupun kemudian dibenarkan oleh Allah ya, karena apa yang mereka lakukan itu sasarannya adalah orang-orang yang zalim, yang berbuat jahat kepada orang-orang yang beriman. Nah, larangan berperang. Nah, di sini. Nah, ini adalah asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya adalah peristiwa Nahlah, yaitu ketika Abdullah bin Jahshin, ya, Abdullah ibnu Jahshin ini adalah kakak dari Zainab binti Jahshin, istri Rasulullah. Ya. Abdullah bin Jahshin ini diutus oleh Rasulullah untuk kafilah dari Quraisy, kafilah Quraisy yang baru pulang dari Yaman. Nah, mereka sudah berada di jarak yang sangat dekat untuk diserang. Tapi kalau mereka apa? Ya, saat itu bulan apa? Bulan ya mendekati bulan Rajab ya. Jadi mereka pun eh, akhirnya melakukan penyerangan walaupun itu di bulan Rajab, namun kemudian Allah memaafkan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahshin itu. Nah, ayat ini adalah bunyinya yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ihraju ahli minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Mereka bertanya kepadamu, orang-orang Yahudi, orang-orang Quraisy, ya, orang-orang munafik, tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang di bulan haram dalam bulan itu adalah dosa besar, namun menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, kemudian menghalangi orang-orang untuk masuk ke Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah. Dan berbuat fitnah, lebih besar dosanya daripada membunuh. Ya. Mereka bertanya kepadamu, kepada Nabi Muhammad, ya, karena sahabat Nabi Muhammad yang bernama Abdullah bin Jahshin itu, bersama pasukannya itu, menyerang orang-orang Quraisy di bulan Rajab. Nah, eh, mereka mempertanyakan itu, wahai Rasulullah, mengapa? Wahai Muhammad, mengapa kamu biarkan anak buahmu menyerang orang-orang Quraisy di bulan Rajab? Nah, tadinya Rasulullah agak galau juga, namun kemudian turunlah ayat bahwa yang diserang itu kan orang-orang yang dulu itu mempersekusi, berbuat kejam kepada orang-orang yang beriman, mengusir orang-orang yang beriman dari kota kelahirannya sendiri, dari Mekah, menghalang-halangi mereka untuk beribadah di masjid. Bukankah itu hal yang sangat besar dosanya? Dan mereka sendiri itu kufur, tidak mau beriman kepada Allah. Jadi mereka sudah banyak berbuat dosa. Jadi kalau mereka diserang di bulan Rajab itu, ya itu adalah hal yang setimpal. Ya. Nah itu jawaban Al-Quran itu seperti itu. Maka kepada mereka yang zalim, ya, ya itu oh, ini berlaku.
ayat ini ya. Oke. Nah, ada beberapa peristiwa penting ya. Yang paling penting adalah saat di bulan Rajab itu adalah Isra dan Mi'raj. Ini adalah peristiwa spiritual Rasulullah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa spiritual ya, bukan fisikal. Jadi dan itu eh, terjadinya itu dalam keadaan Rasulullah bermimpi. Artinya secara fisik ya beliau tidak tidak pergi eh, ke mana? Yerusalem, ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, kemudian terbang ke langit ketujuh. Tidak. Fisiknya ada di sini, namun pikiran beliau itu yang uh, melakukan pengembaraan ya. Pikiran kembara. Buku judulnya Pikiran Kembara. Nah, kemudian juga ada perbedaan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram tahun 623. Ini ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Jadi beliau sholat di sebuah masjid, sholat zuhur. Nah, rakaat pertama masih menghadap ke dua rakaat pertama menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Tapi rakaat ketiga Allah menurunkan wahyu agar beliau Rasulullah itu menghadap ke arah selatan. Ya. Jadi berbelok. Maka masjid di mana Rasulullah melakukan sholat itu disebut Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat. Jika kita melakukan kunjungan ya ke kota Madinah, itu di sana ada Masjid Qiblatain. Tapi ya mihrab kiblatnya cuma satu ya di sana itu. Dan Masjid Qiblatain yang sekarang ada di Madinah itu adalah bangunan modern, bukan bangunan sebagaimana yang dulu ditempati oleh Rasulullah. Nah, peristiwa perbedaan kiblat ini dicatat dalam Al-Quran ya, dalam di mana juz yang kedua ya, saya qulu sufaha'u minan nas ma wallahu ma'an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kullillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Jadi Rasulullah itu sudah menginginkan agar umat Islam itu mempunyai kiblat sendiri yaitu Ka'bah, karena Ka'bah itu adalah peninggalan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim itu lebih dahulu daripada Nabi Sulaiman ataupun Nabi Daud yang membangun Masjidil Aqsa di Yerusalem. Dan ajaran Nabi Muhammad itu juga berasal dari ajaran Nabi Ibrahim. Maka lebih pas jika setiap kali sholat itu menghadap ke arah Masjidil Haram. Maka Allah pun kemudian mengabulkan permohonan dari Nabi Muhammad ini. Ya, baik. Selanjutnya, nah, Rajab Syahrus Sabi' minas Sanadil Qamariyah. Ya, Rajab ini merupakan bulan ya ketujuh dari penanggalan Qamariyah. Awit taklim al-hijri atau kalender hijriyah. Wa yuqalu Rajabur rajulu al-asad. Nah, jadi bulan Rajab ini artinya takut. Rajabar rajul al-asad, seseorang takut kepada singa. Ya, karena pada bulan Rajab ini orang-orang harus menunjukkan rasa takut kepada Allah. Nah, jadi mensucikan Allah. Ay habahu wa khaufa minhu. Wa hadha syahru min al-ashhuril hurum wa yumatsilu ahammiyati bin nisbah lil muslimin li hadisi mu'jizatil Isra wal Mi'raj. Nah,
Dan bulan ini merupakan salah satu bulan haram, dan bagi umat Islam bulan ini sangat penting karena di bulan ini terjadi peristiwa spiritual yaitu Isra dan Mi'raj. Nah, di sini kita lihat Rajab itu artinya adalah takut, takut kepada Allah. Makanya di bulan Rajab ini orang-orang eh, mengadakan pengorbanan, ya menyembelih ternak yang ditujukan untuk Allah, ya. Ya di masa jahiliyah berarti untuk Tuhan Tuhan mereka. Nah, asal usul Rajab, kalimat Rajab jaat minal rujub bima'ana at-ta'zim. Kata-kata Rajab, ya, berasal dari kata-kata rujub yang artinya mengagungkan, at-ta'zim, takzim. Sudah jadi bahasa Indonesia, ya, takzim, hormat atau mengagungkan. Wa aidan kana yutraku ala Rajab mudar, dan juga sering dihubungkan dengan bulan Rajab ini dihubungkan dengan Mudar. Mudar ini nama orang, ya, leluhur Quraisy. Lianna qabilah Mudar, karena suku kabilah Mudar ini kanat la tughayyiruhu, tidak pernah mengubah bulan Rajab ini, bal tuwaqi'uhu, melainkan memantapkannya fi waktihi, pada waktunya, bihila fi baqil Arab, yang tidak sebagaimana suku-suku Arab yang lain, alladzina kanu yughayyiruna wa yubaddiluna fi syuhur, yang selalu mengubah, ya, dan menggeser bulan Rajab ini di waktu-waktu lain, bihasbi halatil harb, ya, karena untuk kepentingan berperang. Indahum, bagi mereka, wa huwa an-nasi'ul madhkuru fi qoulihi ta'ala. Dan itulah yang disebut dengan kata-kata an-nasi, tambahan. Nah, innama nasi'u ziyaratun fil kufri, dalam surat At-Taubah itu kan. Yudolu bihil ladzina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma haramallahu fayuhillu ma haramallah. Nah, surat Taubah. Jadi nasi ini adalah merupakan ziyadah, merupakan, ya, tambahan dalam kekufuran. Nah, karena orang-orang Arab itu walaupun sudah datang bulan Rajab, tapi mereka berperang, nanti menggeser ke bulan yang lain, ya, untuk tidak berperang. Nah, itu tidak benar. Oke. Ada juga yang mereka ya 1 tahun melakukan peperangan terus, ya, kemudian tahun berikutnya tidak melakukan peperangan. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Nah, dikatakan mudor itu karena, ya, mudor ini sangat menghormati bulan Rajab, leluhur Quraisy itu. Oke. Nah, ini tadi Rajab bermakna ta'zim atau mengagungkan. Disebut pula Rajab Mudhar, dinisbahkan kepada salah satu suku Arab yang tidak mengubah larangan berperang di bulan Rajab. Suku-suku Arab yang lain acap kali mengubah bulan-bulan haram dan melanggar kesuciannya. Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu, mereka menghalalkannya 1 tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Nah, jadi orang-orang Arab jahiliyah itu sering mengubah-ubah ajaran Allah. Kepercayaan mereka sendiri sering diubah-ubah menurut hawa nafsu mereka, demi kepentingan mereka. Nah, bulan suci, ya. Rajab adalah bulan ketujuh dalam kalender Hijriah, diperingati sebagai bulan suci di masa jahiliyah. Rajab adalah bulan pengorbanan, at-ta'ir, yang
dipersembahkan kepada dewa kaum Arab pagan, Arab jahiliyah, ya, Arab yang masih musyrik, sebagai tanda syukur atas berkembang biaknya hewan ternak mereka. Rajab juga merupakan saat bagi masyarakat Arab jahiliyah memanjatkan doa kepada dewa mereka agar hewan ternak mereka berkembang biak. Nah, ya ada kepercayaan semacam itu juga. Ya di masa eh, Nabi sebelum mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu, Nabi juga ikut ya dalam perayaan bulan Rajab itu. Sampai kemudian Nabi diingatkan oleh salah seorang yang Hanif, ya, uh, uh, namanya Zaid bin Amr. Ya. Zaid bin Amr itu masih sepupu dari Umar bin Khattab, atau bahkan paman dari Umar bin Khattab. Dia adalah seorang yang sangat teguh memegang ajaran Nabi Ibrahim. Beliau bahkan pergi berkelana ke Syam, ya, ke Irak, ke oh, kemudian di Irak ada kota namanya Mosul atau Mosul. Ya. Dia di sana ketemu dengan pendeta yang mengatakan bahwa ya Nabi yang akan datang itu ya dari Arab, dari sekitar wilayahmu saja. Kemudian akhirnya dia pulang ke Mekah, tapi sebelum sampai di Mekah dia terbunuh. Ya, oke. Nah, ini merupakan bulan kurban di masa jahiliyah, ya, bulan Rajab itu. Di bulan Rajab ini mereka mengorbankan furu, ya, anak pertama dari ternak mereka. Ya, angel juga ini, ya. Nah, seorang pemilik ternak harus mengorbankan satu ekor betina dari setiap kelipatan 50 ekor yang ia miliki. Ya. Jadi kayak zakatnya itu harus dikorbankan. Oke. Nah, ini jadi mereka itu penghormatan kepada para dewa sesungguhnya. Jadi kalau sekarang ini ada sebagian umat Islam yang masih mengkultuskan ya bulan Rajab itu sebetulnya adalah bagian dari perilaku yang pernah uh, dijalankan oleh masyarakat Arab di masa jahiliyah. Nah, bulan Rajab itu adalah juga bulan damai, ya, bulan damai di semenanjung Arab. Suku-suku Arab menghentikan penyerbuan dan peperangan. Tadi sudah saya jelaskan. Bulan Rajab disebut pula Al-Asam, artinya ya sumun, itu artinya tidak mendengar. Ya. Bulan sunyi atau tuli, tidak mendengar. Karena di bulan itu seolah telinga ini tuli, karena tidak mendengar suara senjata yang saling beradu. Biasanya ada apa, terdengar apa derap kaki kuda yang sedang berlari atau unta yang apa kendaraan perang yang sedang bergerak, kemudian teriakan-teriakan, kemudian saling pedang saling bertentingan. Nah, suara-suara semacam itu hilang di bulan Rajab. Maka bulan Rajab itu disebut dengan Al-Aqsam, artinya bulan yang sunyi. Ada yang pula yang mengatakan bahwa disebut Al-Aqsam karena di bulan ini Tuhan tidak murka kepada siapapun. Akibatnya di bulan ini yang terjadi adalah keheningan. Ya, karena tidak ada orang berperang dan semuanya itu berdoa untuk Tuhan mereka, gitu kan? Maka yang terjadi adalah keheningan di bulan Rajab itu. Nah, ada juga ya julukannya itu Mungzilul Asinnah, ya. Dinamakan Al-Asob karena kaum musyrik meyakini bahwa Tuhan menuangkan berkah di bulan ini. Ya subbun nas, jadi
mencurahkan yang penuh curahan berkah. Kemudian juga dinamai bulan Ar-Rajab, karena di bulan ini diyakini oleh orang-orang Arab dulu itu bahwa setan dilempari batu dan diusir agar tidak merayu para suku untuk saling berperang. Ya, setan-setan dibelenggu, sebagaimana yang diyakini di bulan Ramadan, gitu kan. Tapi sayangnya di bulan Ramadan, ya banyak juga orang-orang berbuat maksiat, ya, berbuat dosa. Kemudian bulan Rajab juga dinamai Mumsinul Asina, pemutus mata tombak, karena senjata-senjata disimpan di rumah masing-masing dan tidak digunakan sebulan penuh. Jadi seolah-olah senjata-senjata itu putus, karena ya tidak ini sangat Arab melakukan ritual puasa dan penyembelihan hewan kurban di bulan ini. Ya, yang positif memang selama 1 bulan tercipta kedamaian di seluruh semenanjung Arab, ya, karena mereka sibuk dengan perayaan agama dan melupakan permusuhan antara mereka. Nah, pertanyaannya adalah, apakah praktek keagamaan yang berjalan di masa jahiliyah, puasa, sholat, dan kurban di bulan Rajab tetap disyariatkan di masa Islam ini oleh Nabi Muhammad? Nah, dikatakan bahwa ada sebuah hadis, ya, la faro'a wa la atirah, tidak ada lagi korban dan tidak ada persembahan. Jadi bulan Rajab itu bulan suci karena ya tidak ada peperangan di sana, bulan damai. Namun lalu kemudian harus diwujudkan, ya, penghormatan pada Allah, pengagungan pada Allah itu tidak diwujudkan dengan menyembelih ternak, kemudian diletakkan di depan altar. Tidak. Ya. Tidak pula ada praktek-praktek keagamaan seperti puasa khusus bulan Rajab atau sholat khusus bulan Rajab, gitu kan? Atau umroh khusus di bulan Rajab, tidak ada. Nah, ini Rasulullah sendiri, nah, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan la fara'a wa la atirah, tidak ada kurban dan tidak ada persembahan. Nah, di sini dikatakan bahwa memperbanyak puasa dan sholat sunnah di bulan Rajab sangat dianjurkan. Namun sholat yang dianjurkan adalah sholat rawatib, sholat sunnah rawatib sebagaimana yang biasa dilakukan. Kemudian sholat duha, sholat malam, itu memang ya silakan dan harus diperbanyak, ya. Tapi tidak ada sholat atau puasa khusus di bulan Rajab. Artinya ketika kita terbiasa untuk bangun malam, ya, melakukan sholat dan juga puasa sunnah Senin Kamis, ya, atau Ayamul Bid, maka lakukanlah itu terus menerus dan ya konsistenlah untuk dilakukan selama di bulan Rajab itu. Ya, itulah yang dituturkan oleh Rasulullah. Tidak ada sholat sunnah khusus bulan Rajab, tidak ada. Apalagi sholat khusus bulan Rajab, tidak ada pula. Semua yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira cukup jelas ya di sini bahwa tradisi pengagungan bulan Rajab ini memang sudah berlangsung sejak masa jahiliyah. Dan Rasulullah itu tetap melanggengkannya karena ada aspek positifnya, yaitu berhentinya peperangan, ya, walaupun untuk 1 bulan saja. Nah, kemudian praktek-praktek keagamaan seperti memotong ternak dan sebagainya itu oleh Rasulullah dihilangkan. Jadi cukup dengan tidak mengadakan peperangan dan
ya memperbanyak ibadah. Tapi ibadahnya itu tidak ada ibadah yang khusus untuk bulan Rajab, melainkan ibadah yang biasa kita lakukan di bulan-bulan lain. Nah, itulah yang uh, bisa kita kita maknai ya bulan Rajab itu dengan hal-hal yang semacam itu. Jadi kalau kita mau memperbanyak ibadah, ya ibadah yang sudah diajarkan oleh Nabi, yaitu ibadah yang biasa kita lakukan di bulan-bulan selain bulan Rajab. Ya. Puasa Senin Kemis kan di bulan Syawal juga kita puasa Senin Kemis, hmm, di bulan Jumadal Akhir, kemudian bulan Rabiul Awal kita juga melakukan Senin Kemis, sholat malam juga biasa kita lakukan tiap malam. Maka ketika bulan Rajab, ya itulah yang kita lakukan, ibadah-ibadah semacam itulah yang kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Semoga ada pertanyaan nih Mbak. Baik, terima kasih banyak Ustadz Abdul atas penjelasannya. Sementara belum ada pertanyaan dari hadirin. Bagi hadirin yang mau bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komentar. Saya sapa dulu mungkin. Oh, silakan. Ada Bu Nur Hayati, Hisham, Bu Tri Suprihatin, Pak Iba Hisham, Ibu Dewi Hisham, Mas Kotsoka, Ibu Lili, Pak Parnowo, kemudian ada Bapak atau Ibu Marlin, kemudian Dr. Endang, Mbak Dina, Pak Babang Agus Subekti, Pak Asis Kinanto, dan Mbak Anis Fadila. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada yang bertanya tentang ibadah-ibadah ritual, ibadah-ibadah mahdoh yang biasanya banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam di bulan Rajab ini. Ya. Ada puasa khusus bulan Rajab, ya, dilakukan tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab, dan ada yang melakukan ibadah sholat ya, khusus untuk bulan Rajab. Nah itu hal yang semacam itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita mari dalam beribadah kita itu melaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan juga karena ada tuntunannya baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, dari sunnah Nabi. Ada pertanyaan dari Pak Asis Kainanto. Terima kasih Pak Asis. Dasar yang mana menjadikan sebagian saudara kita ada yang meyakini bahwa amalan seperti puasa Rajab? Ya, banyak yang mengatakan bahwa mereka itu yang mereka lakukan itu adalah fadhailul a'mal ya. Jadi amal-amal yang utama. Nah, perbuatan-perbuatan kepada sama manusia yang tapi di luar ibadah mahdoh. Jadi seperti kita bersedekah gitu kan, berbuat baik gitu kan, eh, membersihkan membersihkan kampung, bersih-bersih kampung. Nah, itu kan merupakan fadhailul a'mal. Kemudian memberi santunan pada anak yatim, itu tidak apa-apa, silakan ya. Atau menertibkan baliho-baliho para caleg itu yang agar rapi dan tidak tidak pating pentalit ya. Wah, kita ini bagaimana itu? Sepertinya semestinya kan KPU itu menata ya, jadi semua caleg itu bayar kepada KPU, dari KPU itu yang memasang foto-foto eh, para caleg gitu. Terus sekarang pada pasang sendiri-sendiri, wah ada yang miring, ada yang waduh, ya ya sudahlah. Nah itu umpamanya ya. Eh, Kemudian ya itulah yang namanya fadhailul amal. Tapi fadhailul amal ini adalah amal-amal yang terkait dengan hablum minanas. Hablum minanas.
kita membelikan sepatu untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, ya, atau mengirimkan bantuan untuk para pengungsi Palestina, untuk orang-orang Rohingya, gitu kan. Nah, itu merupakan fadhailul amal itu. Jadi bukan pada eh, ibadah mahdohnya. Memang ada hadis-hadis yang menjelaskan, mengatakan untuk puasa dan sebagainya. Tapi sesungguhnya hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang sangat dhaif itu, sangat dhaif. Ya itu Ustaz Aziz ya. Jadi tidak ada hadis yang kuat yang mendasarkan ibadah-ibadah mahdoh di bulan Rajab. Demikian Mbak Nadia. Oh, ada lagi ya dari Bu Anis Fadilah ini. Uh, Ya, Assalamualaikum, maaf tanya Pak Ustadz, kebetulan ini bulan Rajab di Palestina kan masih perang, berarti perang dalam rangka membela diri boleh ya? Dan di dalam negeri, kan pas rame-ramenya pemilu, otomatis ada perdebatan atau perang di medsos itu bagaimana Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Anis Fadilah, ini bagus sekali ya, bagus sekali. Oh, kalau perang ini orang-orang Palestina itu memang membela diri ya mereka karena dibom. Dan begini ya, ini memang walaupun ada ayat tentang bulan Rajab, tapi ya kenyataannya perang itu tetap terjadi itu Mbak Anies ya. Dulu Irak dengan Iran ya, itu sama-sama negara Muslim itu ya tetap berperang walaupun itu bulan Rajab, walaupun masuk bulan Ramadan gitu kan, ya tetap berperang saja. Kemudian Yaman dengan Saudi ya tetap berperang walaupun ya di bulan Rajab. Artinya ya ayat Al-Qur'annya sudah jelas begitu ya. Tapi manusianya, umat Islamnya itu ya seperti itu, dengan enaknya melanggar gitu kan. Uh, ya sebagaimana hadis Nabi itu banyak sekali ya. Innamal mu'minuna ikhwatuna, itu dalam ayat Al-Qur'an ya. Ya, kemudian innamal mu'minuna ikhwatun fasluhu baina akhwaikum. Sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Tapi masyarakat Arab ya, sesama Arab, sama Muslim itu mereka itu wah, orang-orang Palestina itu mendapat perlakuan yang tidak baik, dibunuh, dibom, bayi-bayi banyak yang mati gitu kan, terbunuh gitu kan, jadi korban. Nah, negara Arab yang bantu Palestina itu, nothing, tidak ada itu, karena mereka takut kepada Amerika. Ya. Sebabnya karena mereka itu penguasa-penguasa Arab sekarang itu, apakah itu Jenderal Sisi ya, di Mesir, apakah itu Bashar Assad di Syria, apakah itu siapa lagi? Banyak. Kebanyakan mereka itu berkuasa itu karena kudeta, ya karena berbuat curang, gitu kan. Sama dengan di Indonesia ada kudeta konstitusi itu kan ada itu. Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya merupakan kudeta terhadap undang-undang. Jadi artinya apa? Mereka itu berkuasa tanpa dukungan rakyat. Untuk mendapatkan dukungan rakyat itu ditakut-takuti. Jadi rakyat itu sendiri itu ditakut-takuti, ditindas itu kan. Jadi sungguhnya masyarakat Arab itu sendiri menderita di dalam negerinya sendiri. Nah, orang-orang Palestina juga itu mereka wah justru penderitaan mereka oleh para penguasa Arab itu jauh lebih besar daripada ini dari ya samalah dengan dari Israel itu. Nah, jadi kita sangat-sangat miris ya. Sama dengan orang-orang Rohingya itu kan. Orang Rohingya orang-orang Islam itu. Tapi kemarin diusir oleh pemuda-pemuda di Aceh itu. Coba. Tidak ada empati sama sekali kita itu. Ya, mereka sedang menderita. Oh, rumah-rumah mereka dibakar, tidak punya rumah. Dan mereka kalau datang kampungnya lagi dibunuh. Jadi mereka mengungsi, naik perahu. Ya, karena tahu di Indonesia itu banyak orang Islam, mereka berharap sama orang Islam itu akan saling membantu. Ternyata mereka justru diperlakukan kasar oleh pemuda-pemuda ya sebagian ya, tidak semua ya.
di Aceh sana ya, sangat wah, ternyata tidak benar ya bahwa agama itu menjadi pengikat. Oh, tidak benar. Sedih. Wah, sedih kita itu. Sama dengan bulan-bulan suci itu ya tidak diperhatikan itu, Mbak Anis. Oke, ya. Kemudian ada yang rame di medsos. Ya, kalau perang 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 di medsos ya itu kan tidak menyebabkan pertumpahan darah ya. Ya itu hanya kata-kata saja itu Mbak Anis. Nah, ini bagusnya di Indonesia itu ya kita itu hanya gontok-gontokan hanya di WA saja, hanya di Facebook ya, di Twitter itu saja. Ya saya kira masih cukup tertib lah, asal dengan kata-kata yang sopan, jangan pakai kata-kata yang kasar ya. Sementara di belahan di Timur Tengah umpamanya, itu setiap kali pergantian penguasa itu pasti berdarah-darah. Nah, alhamdulillah negeri kita ini sudah sangat demokratis ya. Demokrasi ini kan pakai pemilu itu kan sistem apa peralihan kekuasaan tanpa menggunakan senjata. Politik itu kan berperang tanpa senjata, tapi dengan otak. Nah, kita bisa melakukan itu karena ya ada seorang peneliti yang mengatakan, ya, seorang guru besar di UIN Kalijogo itu, Profesor Amin Abdullah mengatakan bahwa terjadinya ini ya itu karena ya adanya Muhammadiyah itu. Karena Muhammadiyah itu mengambil nilai-nilai ya, sebagian mengambil nilai-nilai dari Eropa, yaitu nilai-nilai dari Belanda. Sistem pendidikan di Muhammadiyah itu kan sangat Belanda, kan? Taman kanak-kanak, kindergarten, kan dari sekolahnya Froebel, seorang pendidik dan juga seorang Kristen yang sangat religius itu Froebel. Ya, saya kira demikian itu Mbak Anis ya. Jadi umat Islam sendiri melanggar ya perintah Allah itu. Adapun kalau perang di medsos ya, ya tidak apa-apa ya. Demikian Mbak Nadia yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama. Ya, terima kasih pada Mbak Anis dan juga Mas Aziz yang telah menyampaikan pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa ya ghafiru dhunubi wal khati'at. Allahumma ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min at-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Abdul. Alhamdulillah atas kelancaran kajian malam ini yang berisi penjelasan yang mencerahkan dan pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Semoga kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Bagi yang tidak mendengarkan dari awal atau membutuhkan materi untuk dipelajari kembali, dapat menonton ulang kajian ini melalui kanal YouTube PKU Seruang. Jazakumullah khairan kasiran atas kehadiran hadirin dan semua dari Masjid Baitur Rahman PKU Muhammadiyah Seruang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.